Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Tidak terasa Attack on Titan hanya tersisa 3 episode lagi. Episode ke-84 atau episode ke-9 Attack on Titan Final Season part kedua adalah episode yang menjadi akhir dari episode santai sejak episode ke-7. Yap, Abdikos tidak menyangka kalau episode santainya akan dibuat sampai 3 episode. Tentu saja hal ini bertujuan untuk pelan-pelan membawa penonton pada pembentukan karakter heroik aliansi Eldia Marley yang nantinya akan menghadapi musuh utama di series Attack on Titan, yaitu Eren Yeager. Episode ini cukup kontroversial khususnya untuk mereka yang hanya menonton animenya tanpa membaca manganya, karena disinilah mereka yang mendukung Yeageris akan mulai menganggap bahwasannya aliansi Eldia Marley adalah badut, khususnya mereka yang dari Eldia Paradis disebut sebagai badut tulen yang akan melawan tanah air mereka sendiri. Disinilah terasa bagaimana para Yeageris mulai memuja Eren Yeager secara berlebihan, bahkan membenarkan semua tindakan brutal Eren. Namun untuk mereka yang membaca manga dan memahami ceritanya secara keseluruhan, pasti tahu kalau bukan hanya aliansi Eldia Marley yang badut, melainkan Eren Yeager sendiri adalah villain badut yang sesungguhnya. Mereka yang bukan badut adalah mereka yang memegang teguh keyakinan mereka untuk berjuang, seperti para anggota Survey Corps yang tewas dan juga King Floch serta para Yeageris yang dimanfaatkan Eren. Ya, perjuangan mereka untuk membela tanah air adalah sesuatu yang tulus, bukan seperti badut aliansi atau badut Eren. Oke, simpan saja kebadutan mereka untuk ending Attack on Titan. Berikut pembahasan Attack on Titan episode ke-84. Check it bro. Pertama, bayangan masa depan Jan Christine. Episode ke-84 dibuka dengan impian Jan yang sesuai dengan apa yang dikatakan Floch. Dia menikah dengan istri cantik berambut panjang yang kemungkinan adalah gambaran Mikasa di masa depan, mempunyai seorang bayi dan juga tinggal di distrik sentral serta mendapatkan fasilitas mewah karena gelarnya sebagai pahlawan. Yap, setidaknya kita tahu inilah gambaran jika Jan mengikuti pemikiran realistisnya. Sayangnya ini hanyalah impian semu karena Hanji memanggil Jan untuk meninggalkan mimpinya dan bergabung untuk menghentikan Eren. Kedua, pemikiran Hanji tentang menyelamatkan dunia dan paradis. Pada akhirnya Hanji berhasil menemui Jan dan Mikasa untuk diajak membentuk aliansi Eldia Marley. Ya, bisa dibilang inisiator aliansi ini adalah Hanji Zoe. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi Hanji untuk membentuk aliansi? Padahal di pengumuman sudah jelas kalau Eren menghancurkan dunia demi paradis. Jadi bisa dibilang tindakan Eren sebenarnya adalah kemenangan bagi paradis, alias kemenangan bagi mereka para Survey Corps yang sebelumnya gugur di pertempuran. Dan jawabannya adalah kebebasan untuk semuanya. Yap, menurut Hanji, kebebasan hanya untuk Pulau Paradis seperti yang akan diwujudkan Eren adalah sesuatu yang salah. Bahkan Hanji yakin kalau teman-temannya yang terlebih dahulu gugur tidak akan punya pemikiran sependek Eren, yaitu memperjuangkan kebebasan hanya untuk Pulau Paradis. Karena apa? Karena sejak awal cerita Attack on Titan dimulai, tujuan Survey Corps adalah memperjuangkan kebebasan umat manusia, bukan kebebasan umat paradis. Yap, Hanji yakin andaikan Erwin, Hannes, serta skuad Survey Corps yang gugur saat ini masih hidup, jika mereka tahu bahwa ada manusia lain di luar dinding, maka mereka akan berusaha memperjuangkan kebebasan untuk semuanya. Kalau berdasarkan penjelasan Hanji, maka meme Attack on Titan yang menunjukkan kalau Erwin akan lebih kejam dari Armin jika dia menjadi pewaris kolosal Titan tidaklah benar, karena Hanji yakin Erwin akan punya pemikiran lembek untuk membebaskan bukan hanya paradis tapi seluruh dunia. Walaupun penjelasan Hanji cukup masuk akal, tapi Jan sempat membantah karena menghentikan Eren berarti melahirkan dalam dunia yang lebih besar pada paradis. Apalagi setelah dunia mendengar pidato Willy Tybur dan kini pidato Willy Tybur menjadi kenyataan. Namun lagi-lagi Hanji menolak mempercayai kenyataan itu. Inilah yang nantinya dijadikan bahan olokan pada aliansi oleh para pembaca Yeageris di dunia nyata, karena para Yeageris di dunia nyata menganggap alasan Hanji sangat naif dan abu-abu. Ketiga, diskusi panjang pembentukan aliansi. Bisa dibilang ini adalah fokus utama episode ini, yaitu diskusi panjang pembentukan aliansi Eldia Marley. Yap, meskipun Hanji pada akhirnya berhasil mengumpulkan hampir semua orang-orang Marley dan orang-orang Eldia di satu tempat, tapi membentuk aliansi tidak semudah itu Ferguson, karena kedua pihak punya ego masing-masing. Dimulai dari Magat yang menyalahkan para Eldia karena ikut campur menghalangi misi Marley yang akan menghentikan Eren dan Zeke yang berniat membangkitkan Rumbling. Magat menyalahkan Eldia karena merekalah yang membuat dunia di ambang kehancuran, dan sekarang para Eldia sok-sokan berniat mengajak para Marley beraliansi demi menghentikan Eren. Tentu saja Eldia tidak terima karena Marley lah yang memulai peperangan terlebih dahulu.
di mana Marley lah yang memulai menjebol dinding paradis dan mengakibatkan Ibu Eren terbunuh, yang akhirnya melahirkan dendam pada Eren hingga berniat menghancurkan dunia dengan Rumbling seperti yang terjadi sekarang. Pembaca manga pasti menertawakan kenyataan ini karena justru si badut Eren sendirilah yang mengakibatkan ibunya terbunuh. Namun ya, Magat pada akhirnya membawa keadilan 2000 tahun yang lalu, di mana suku kejam Eldia lah yang memulai pembantaian pada orang-orang Marley. Pada akhirnya Hanji coba menenangkan diskusi dengan mengatakan kalau tidak baik membawa kejadian 2000 tahun yang lalu, yang mana mereka sendiri tidak tahu kejadiannya seperti apa. Saat perdebatan agak mereda, giliran Ani yang memulai perdebatan panas. Dia menantang para aliansi Eldia yang berniat menghentikan Eren, yaitu apakah mereka siap membunuh Eren. Tentu saja para aliansi Eldia tidak terima karena mereka berniat berbicara pada Eren terlebih dahulu. Ani pun meremehkan Mikasa yang terlalu lembek pada Eren yang saat ini jelas-jelas berniat menghancurkan dunia. Mikasa pun tidak terima dan menantang Ani berduel. Ani pun sebenarnya sudah siap berubah menjadi Titan, namun pada akhirnya Ani mengalah dan mengatakan kalau dia bersedia mengajak Eren berbicara terlebih dahulu. Namun dia juga menegaskan kalau tidak segan-segan membunuh Eren jika para Eldia tidak mampu melakukannya. Perdebatan pada akhirnya mereda, namun Yelena tidak membiarkan hal tersebut saat dia diinterogasi dan dibongkar boroknya. Saat itulah Yelena balik membongkar borok semua Eldia Marley, mulai dari Reiner yang menjebol dinding sehingga mengakibatkan banyaknya kematian di distrik Shiganshina, Ani yang membantai penduduk Stohes, Armin yang membantai penduduk di pelabuhan Liberio, Jan yang berniat membunuh Falco, dan Gabi yang membunuh Sasha. Saat semua borok Eldia Marley dibongkar, saat itulah Jan merasa lega karena Yelena berhasil membongkar borok yang tidak berani diungkapkan oleh mereka sendiri. Namun Yelena membongkar satu borok Marley yang pada akhirnya memicu emosi Jan, yaitu kenyataan di balik kematian Marco Bot, di mana Reiner lah yang bertanggung jawab atas kematian Marco. Reiner dengan polos berterus terang kalau kejadian tersebut karena otaknya sedang konslet, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jan pun tidak tahan dengan keterus terangan Reiner. Dia pun membogem wajah Reiner habis-habisan, namun pada akhirnya Gabi menghalangi dan tertampar Jan. Gabi pun pada akhirnya menangis dan dengan tulus meminta maaf atas nama Marley pada seluruh Eldia yang selama ini mereka anggap iblis. Dan ajaibnya, perdebatan ini berhenti setelah aksi bocah agung Gabi Brown tersebut. Bisa dibilang Gabi adalah kebalikan dari Eren. Jika Eren sebelumnya adalah karakter lembek yang pada akhirnya berhati kuat dan keras kepala, maka Gabi adalah karakter berhati kuat dan keras kepala yang kini menjadi lembek. Keempat, misi menghentikan Eren dimulai. Keesokan paginya, misi untuk menghentikan Eren pun dimulai. Kunci dari misi ini adalah posisi Eren dari informasi yang diketahui Yelena dan juga pesawat terbang milik Hizuru yang diparkir di pelabuhan. Namun sayangnya Yelena masih menolak berbicara di mana posisi Eren dan juga pelabuhan telah dikuasai oleh Yegeris, termasuk Kiyomi Azumabito dan insinyurnya yang ditahan King Floch. Minggu depan episode tidak lagi santai karena pertempuran antara aliansi Eldia Marley melawan Yegeris akan pecah di episode ke-85. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.